Rikeret, selamat datang lagi di Riker Talks. Jadi hari ini kita ketemu lagi nih di mini podcast di PT Rekayasa Cakrawala Resources. Tempat kita ngobrol seru terkait manpower supply, engineering, dan juga proyek-proyek yang ada di PT Riker. Nah hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih yang susah banget ditemui. Oke, hari ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu tim yang sangat penting dan krusial sekali di project, yaitu tim project dan cost control di PT Riker. Nah, kali ini sebelah aku udah ada Mbak Indri. Halo, selamat datang Mbak Indri. Hai Rikeret. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas sedikit lebih detail terkait apa sih project dan cost control, fungsi dari project dan cost control, dan seperti apa peranan project dan cost control di project yang ada di Riker pastinya. Nah, nanti akan dijelaskan nih dengan Mbak Indri seperti apa project dan cost control itu. Nah, Mbak Indri, aku boleh nanya nggak sih, apa sebenarnya project dan cost control itu? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang project dan cost control, itu sebenarnya sebuah posisi yang bertugas untuk merencanakan dan juga mengendalikan seluruh dari kegiatan yang ada di project. Nah, Mbak Indri, boleh dijelasin agak sedikit lebih detail nggak sih sebenarnya apa peranan dari project dan cost control itu untuk di project, especially yang ada di Riker pastinya? Boleh Mbak jelasin ya? Iya, jadi kalau misalnya sedikit bercerita nih tentang project dan cost control lebih detail, contoh seperti ada project yang kita di Mempawah. Nah, itu tugasnya memang sedari awal setelah fase proposal ya, itu kan sudah dapat cost estimatornya. Nah, kita tuh bertugas untuk melanjutkan, membuat cost estimasinya, mendevelop lagi, terus menjustifikasi sesuai dengan kebutuhan projectnya gitu. Nah, dari cost estimasi itu pada fase eksekusi nanti kita bertugas untuk mengontrol setiap biaya yang dikeluarkan dalam project. Nah, contoh in detail, teman-teman membutuhkan APD atau material gitu. Nah, itu kan sudah ada budgetnya. Kita harus make sure apakah in actual atau ketika kita melakukan pembiayaan itu sesuai atau tidak. Nah, yang kita harapkan jangan sampai lebih dari yang sudah dibudgetkan. Itu selama fase eksekusi. Nah, nantinya pada saat proyeknya itu kita harus bisa make sure juga apakah pembiayaan ini nantinya bisa ditagihkan kepada klien gitu. Jadi in general ya, tugas kita itu tidak hanya mengestimasi tapi juga mengontrol pengeluaran biaya dan juga memastikan bahwa item-item yang sudah dikeluarkan ini bisa di-reimburse atau bisa ditagihkan ke klien. Kurang lebih gitu. Nah, Mbak In, kalau in aktual pekerjaan berjalan, kan tadi Mbak In disampaikan bahwa planning pada saat proses tender itu nanti akan dikontrol pada saat proses pelaksanaan. Betul. Pernah nggak sih nemuin case bahwa apa yang diplanningkan itu tidak sesuai dengan aktual dan how to solve it? Oke, ya jadi itu pernah banget Mbak gitu dan itu cukup sering terjadi gitu ya. Karena kan memang ketika di project itu banyak banget hal yang tidak terduga gitu terjadi. Contoh seperti di project Mempawah tadi ya, itu kan sebelumnya kita tidak diminta untuk memprovide attendance system. Ternyata pada saat aktualisasi kita diminta tuh untuk memberikan attendance system. Nah, itu kan di luar budget ya. Jadi tugas saya sebagai project dan cost control juga itu adalah mencari nih kira-kira dari budget mana nih saya bisa ngambil gitu. Dari budget mana yang sekiranya masih ada saving, tentunya itu kan setelah kita estimasi ya, sampai end of project kira-kira pengeluarannya berapa. Oh aman nih, kita ambil. Oke, kita berarti ngambil tuh substitute jadinya. Jadi ada beberapa item yang memang di luar dari fase proposal, fase tender, ternyata kita harus provide. Nah, itu memang tugas penting dari project dan cost control, harus bisa melihat di mana kira-kira ada sisa budget dan di situ kita maksimalin. Gitu sih kurang lebih, Mbak. Wah, ternyata serumit itu ya teman-teman pekerjaan dari tim project dan cost control. Artinya dari teman-teman project dan cost control itu memang harus betul-betul detail sekali memahami item per item pekerjaan. Dan harus bisa mempertanggungjawabkan apa semua yang diplanningkan agar
tanda kutip tidak terjadi miss atau kerugian di akhir project nantinya. Karena memang apapun yang terjadi, project itu tidak boleh rugi ya. Gitu. Nah, udah tahu kan sekarang apa tugas dari project dan cost control. Nah, mungkin itu sedikit cerita di balik layar project ini bisa berjalan. Nah, mungkin kita cukupkan dulu nih ke pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kira-kira dari teman-teman yang nonton mau diinfoin apa lagi nih terkait project-project yang ada di Recare, terkait tim apa saja yang ada di Recare, dan seperti apa mereka bertugas di balik layar sehingga project ini berjalan dengan baik. Komen ya, jangan lupa. Nanti mau dibikinkan konten apa lagi. Oke, terima kasih Mbak Indria atas waktunya. Sampai ketemu lagi dan sukses terus projectnya. Sama-sama. Dadah.